Kita tidak boleh menganggap enteng kalau anak kita sering sakit loh mams, karena itu bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Mau tahu versi lengkapnya? Boleh lihat video berikut ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi penyebab anak sering sakit itu biasanya karena sistem daya tahan tubuhnya atau imunitasnya terganggu. Nah, lalu pertanyaannya apa sih yang menyebabkan daya tahan tubuh anak terganggu? Ada 3 hal. Yang pertama, itu biasanya karena asupan nutrisi yang tidak mencukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, karena aktivitas fisik atau olahraga yang kurang juga. Kemudian yang ketiga, karena istirahat yang kurang. Jadi perhatikan 3 hal tersebut untuk menjaga daya tahan tubuh anak kita tetap baik. Jika anak sering sakit, lalu kita tidak segera menangani, takutnya itu akan mengganggu pertumbuhannya. Berat badannya akan jadi sulit naik. Kita mau kasih makan sebanyak apapun, tapi kalau dia sering sakit, akhirnya kalori yang masuk itu habis untuk melawan infeksi yang masuk. Jadi tidak ada surplus kalori yang bisa dipakai untuk menaikkan berat badan. Sehingga berat badan jadi seret, gizinya jadi gizi kurang, atau bahkan gizi buruk. Nah, padahal kita tahu pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan beriringan. Otomatis kalau pertumbuhannya terganggu, takutnya perkembangan seorang anak pun akan terganggu juga. Jadi batuk pilek yang sering terjadi di anak-anak kita itu namanya adalah selesma atau common cold. Jadi di masyarakat kita suka salah kaprah, suka sebut dong anak aku influenza, anak aku flu. Padahal sebenarnya itu kurang tepat mams. Yang benar adalah common cold atau selesma. Sedangkan penggunaan istilah flu atau influenza itu biasanya manifestasi gejalanya lebih berat. Bahkan anaknya bisa sampai sesak nafas, bisa sampai nafasnya cepat sekali, tidak bisa makan minum. Sedangkan batuk pilek yang kita temui sehari-hari itu kan biasanya ringan aja. Anaknya masih happy, masih makan minum bagus. Itu biasanya common cold aja atau selesma. Mams, perlu diketahui bahwa batuk pilek itu tidak selalu harus diobati. Kembali kita lihat kondisi anaknya, apakah kondisi batuk pilek itu sampai mengganggu aktivitasnya, apakah anaknya menjadi tidak nyaman, tidur jadi terganggu. Kalau memang menjadi terganggu, boleh diobatin, tetapi harus hati-hati dengan pembelian obat OTC atau over the counter. Menurut rekomendasi dari AAP, American Academy of Pediatrics, obat-obat OTC tidak direkomendasikan untuk anak usia di bawah 4 tahun. Sedangkan untuk anak usia 4-6 tahun itu harus dengan resep dokter. Sedangkan kalau anak lebih besar di usia 6 tahun ke atas boleh diberikan, tetapi harus melihat juga komposisi dan dosis pemakaiannya. Tetapi di semuanya itu yang lebih penting adalah cari penyebab batuk pileknya itu apa. Karena belum tentu itu infeksi, bisa saja karena dia alergi, atau mungkin dia habis makan coklat terlalu banyak karena dia alergi coklat. Jadi lebih baik cari penyebabnya dulu. Karena mungkin kalau dia batuknya hanya karena alergi debu, alergi coklat, dengan penghindaran dari coklat, tidak makan coklat, kemudian lingkungan dibersihkan, debu-debu dibersihkan, batuknya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Jadi hati-hati ya dengan pemberian obat OTC di rumah. Kita bisa menjaga daya tahan tubuh anak kita tergantung dari 3 hal yang saya sebutkan di awal tadi. 3 hal yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi yang pertama, pastikan asupan nutrisi anak kita bagus. Makronutriennya, mikronutriennya itu harus diberikan secara tepat. Kemudian yang kedua, untuk aktivitas fisik. Nah kan lagi pandemi gini sekolah online kebanyakan pada diem di rumah aja kan. Kadang-kadang jadi pada malas olahraga. Padahal rekomendasinya adalah anak usia 2 tahun ke atas harus melakukan aktivitas fisik kurang lebih 60 menit seharinya.
Tapi boleh juga dibagi, misal pagi 30 menit, sorenya 30 menit. Ajak si kecil untuk jalan-jalan bareng, jogging bareng, atau sekedar main badminton di halaman rumah. Ya, yang penting ada aktivitas fisiknya. Kemudian yang ketiga, pastikan juga istirahatnya cukup. Hari gini banyak banget kan anak-anak yang sibuk dengan kegiatan online, malah jadi main game. Nah, itu hati-hati. Banyak juga pasien saya yang jadinya tidurnya jadi malam-malam semua anaknya karena sibuk main game, main handphone yang terlalu lama ya. Jadi perhatikan 3 hal tadi untuk menjaga daya tahan tubuh anak kita tetap bagus sehingga jarang sakit. Menurut rekomendasi dari AAP atau American Academy of Pediatrics, seorang anak meskipun dia baik-baik aja dan sehat, sebaiknya tetap melakukan kontrol rutin ke dokter anak. Bagaimana dengan kurun waktunya? Jadi gini, untuk anak usia baru lahir sampai 6 bulan, diharapkan tiap bulan. Sekalian dia imunisasi dan kontrol tumbuh kembang. Kemudian usia 6 bulan sampai 18 bulan, itu tiap 3 bulan sekali. Ya, kemudian di usia 18 bulan sampai umur 3 tahun diharapkan 6 bulan sekali. Di atas usia itu 3 tahun sampai 18 tahun cukup 1 tahun sekali aja untuk memeriksakan anak kita ke dokter anak.